Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan lagi ikhtiar kita di jalan ilmu. Semoga membawakan kebaikan di masa yang akan datang untuk kita semua. Topik kita pada kesempatan ini adalah rekayasa sosial penyuluhan pembangunan. Rekayasa sosial itu seperti program transmigrasi atau program KB. Nah, itu termasuk rekayasa sosial yang diinisiasi oleh elit. Ada lagi istilah aksi sosial. Aksi sosial itu seperti penggalangan dana korban gempa, penggalangan dana korban banjir dan segala macam. Nah, itu diinisiasi oleh akar rumput atau masyarakat. Nah, diwujudkan dalam bentuk penggalangan dana tadi dan itu disalurkan. Nah, itu bentuk aksi sosial. Baik, sebagai latar belakang bahwa sumber daya manusia itu hal yang fundamental yang harus dimiliki oleh suatu negara. Jadi kekuatan sumber daya manusia itu sangat menentukan sekali arah pembangunan suatu negara. Makanya di setiap tahunnya itu anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia ini cenderung tinggi. Pada 2023 nanti ini itu pemerintah meningkatkan dana pembangunan sumber daya manusia ini sekitar 541 triliun. Ini paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya berkesimpulan bahwa peningkatan anggaran ini dilakukan oleh pemerintah itu ditujukan agar pemanfaatan bonus demografi yang kita miliki ini dimanfaatkan secara maksimal. Makanya anggaran ditingkatkan. Lako dan Suryati mengemukakan ada kriteria sumber daya manusia itu dikatakan berkualitas. Mereka mengemukakan 4 poin yang harus dipenuhi. 1, kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta pengalaman yang baik. Kemudian yang kedua, berkomitmen pada organisasi. Yang ketiga, selalu bertindak efektif pada biaya. Yang keempat, Lako dan Suryati mengemukakan bahwa masyarakat yang berkualitas itu adalah bertindak selaras antara tujuan pribadi dan kegiatan sosialnya. Bahwa pengembangan serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia ini merupakan bagian tujuan utama dari pemerintah. Bahwa pemerintah merasa bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia, tak terkecuali masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian antara pemerintah itu dijembatani oleh penyuluh. Ada program penyuluhan sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah dikomunikasikan oleh penyuluh kepada masyarakat atau petani. Nah, makanya pada tahun 2006 itu pemerintah mengeluarkan undang-undang pertanian di mana gunanya adalah menata penyuluhan ini agar dapat memberikan sesuatu yang maksimal untuk pembangunan sumber daya masyarakat pertanian. Oke, baik. Selanjutnya mari kita hubungkan penyuluh dan teknologi informasi dan komunikasi, di mana sudah menjadi eranya saat ini adalah digitalisasi.
Hartati dan kawan-kawan mengemukakan untuk mewujudkan petani yang tangguh, maka harus diupayakan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, kredibel, dan berwawasan global. Nah, kriteria inilah yang harus dimiliki oleh si penyuluh, sehingga penyuluh bisa memfungsikan dirinya dengan baik sebagai jembatan antara pemerintah dan petani. Penyuluh yang berwawasan global merupakan penyuluh yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi internet. Jadi sudah dituntut bahwa penyuluh itu adalah mereka yang bisa memanfaatkan teknologi informasi yang berbasiskan internet guna menyelaraskan fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan teknologi informasi berbasis internet ini seyogyanya digunakan penyuluh untuk area kerjanya, sehingga kerjanya itu menjadi efektif dan efisien. Sebagai contoh, dengan menggunakan fasilitas internet, nanti setelah pelatihan penyuluh dilatih, kemudian penyuluh itu memberikan pelatihan lagi atau pengetahuan dan pengalamannya ke masyarakat, misalnya di bidang e-commerce, sehingga produk pertanian yang dihasilkan oleh petani karena sudah belajar e-commerce, nah nanti bisa dimanfaatkan menjadi atau dijual dengan marketplace. Dari keinginan pemerintah, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh penyuluh itu ternyata menimbulkan permasalahan. Seperti yang dikemukakan oleh Anwas, menyatakan rendahnya kapasitas penyuluh dapat dilihat dari ketidakmampuan penyuluh dalam memahami potensi wilayah, mengelola pelatihan, pembelajaran, komunikasi, inovasi, kewirausahaan, mampu memadu jaringan internet dengan baik. Nah, di sini ada keterbatasan mereka. Kemudian permasalahan kompetensi penyuluh yang cukup rendah merupakan hal yang utama dalam pembangunan pertanian. Jadi, keterbatasan kompetensi penyuluh dalam memanfaatkan internet ini menjadi suatu masalah dalam pembangunan masyarakat pertanian. Karena tidak semua penyuluh bisa memberikan atau menerima kemajuan teknologi itu sehingga bisa dia manfaatkan dengan baik untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaannya. Ahuja mengungkapkan bahwa ketersediaan informasi melalui internet membantu penyuluhan pertanian lebih cepat dan efektif. Nah, itu menurut Ahuja. Sementara keadaan di lapangan itu ya kompetensi penyuluh sendiri tidak support terhadap keinginan pemerintah. Ya mungkin ada faktor umur, faktor pendidikan juga, sehingga kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, nah ada rekayasa sosial perlu diupayakan dalam pemanfaatan cyber extension untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Cyber extension itu merupakan inovasi media penyuluhan yang cukup efisien dan efektif. Cyber extension itu seperti website, namun di dalamnya kontennya itu terdiri dari hal-hal yang erat kaitannya dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh petani. Makanya cyber extension itu segmen yang menjadi sasaran utamanya adalah petani.
Nah, petani membutuhkan penyuluh dalam menyaring dan mengkomunikasikan konten-konten yang ada di cyber extension itu. Petani membutuhkan penyuluh dalam menerjemahkan informasi-informasi yang ada di cyber extension ini. Karena tidak semua petani yang bisa menerjemahkan dengan baik poin-poin dan makna yang ada pada informasi di cyber extension itu. Maka dari itu dibutuhkan benar-benar penyuluh yang memiliki kompetensi secara digital yang mampu mengkomunikasikan informasi yang ada di cyber dengan menuju kepada para petani. Sampai kita pada kesimpulan, dalam melakukan rekayasa sosial dan keberdayaan petani, pelaksana dan pendamping harus memiliki kompetensi yang berbasis digital, baik dalam keterampilan teknis, kapabilitas manajerial, dan melakukan koordinasi secara efektif sehingga mampu menggerakkan kelompok sasaran secara dinamis. Kedua, pendampingan secara berkala sehingga tujuan tercapai sesuai rencana dan target yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan data dan informasi serta umpan balik yang berguna untuk menyempurnakan program dan pemecahan permasalahan di lapangan. Demikian diskusi kita pada kesempatan ini. Saya undur diri. Terima kasih. Selamat siang.